didn't do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care. Just be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Irfan. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 4 di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran geografi di kelas 12 IPS. Adapun materi yang akan saya pakai yaitu adalah upaya pemerataan pembangunan di desa dan kota. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Suara Bapak kedengaran? Kedengaran, Pak. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmatnya lah pada siang hari ini kita kembali bisa berkumpul dalam pembelajaran geografi, walaupun masih dalam keadaan daring ya. Tidak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi, kepada para sahabat beliau, para pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Oke. Untuk menambah berkah pada siang hari ini, marilah kita awali pembelajaran kita bersama-sama dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bapak minta ketua kelas ya, Ahmad Sawiti, untuk memimpin doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya Anda Ahmad Sawiti ya. Ya. Oke, Bapak cek kehadirannya dulu ya. Oke, cek kehadirannya. Silahkan untuk yang pertama masuk di sini Bapak lihat dulu pasti partisipannya. Ya, Ahmad Sawiti. Hadir. Oke, Maisha. Hadir, Pak. Ya, Muhammad Maulana Ali Saputra. Hadir, Pak. Oke, semuanya jelas suaranya. Semuanya hadir, terima kasih. Bapak tetap ingatkan ya, kita tetap jaga protokol kesehatannya, walaupun di kota kita, kota Banjarmasin udah pandemi ini udah mulai mereda, tapi tetap kalau keluar rumah, mau ke sekolah juga harus memakai masker. Jangan nggak pakai masker. Ya, jangan dianggap remeh, walaupun udah pada vaksin kedua ya kemarin ya, udah ya. Oke, siapa yang Pak. belum vaksin? Sudah semua kayaknya. Sudah. Oke. Kayaknya ini kurang semangat deh. Gimana kalau kita adakan ice breaking dulu ya? Ayo, Pak. Biar nggak ngantuk ya. Oke. Kemudian hari ini ice breakingnya agak beda. Lagu juga, tapi apa? Tapi lagu-lagu nasional. Biar kita menambah rasa cinta tanah air kita, rasa nasionalisme kita. Ya, oke. Kita mulai ya. Ini tebak lagu. Bapak punya gitar. Silahkan tebak lagu apa ini judulnya, kalau bisa penciptanya. Siap? Siap? Mana nih suaranya nih, siapnya? Oke, siap. Siap. Nah, kedengaran bunyi gitar Bapak? Kedengaran. Ya.
pusaka Iya. abadi nan Jaya. Apa balas ini nggak ada dinilai juga. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja bangsa. Oke, tepuk tangan. Tentunya. Ini judulnya apa? Indonesia Indonesia Pusaka. Pusaka. Nah, penciptanya? Ismail Ismail Marzuki. Oke, terima kasih. Udah cukup ya ice breakingnya ya, udah nggak ngantuk lagi ya. Oke, coba yang masih ingat pelajaran minggu lalu apa? Yo, siapa? Saya Pak. Ya, silakan Mbak Suci, siapa? Apa? Interaksi desa dan kota. Bagus, interaksi desa dan kota. Kemudian hari ini kita berarti akan masih berhubungan dengan materi pola interaksi desa dan kota. Tapi hari ini adalah kita bahas usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota. Coba untuk menggali pengetahuan kalian, Bapak mau di awal pembelajaran ini mau menggali pengetahuannya, coba silahkan. Berikan contoh pemerataan pembangunan di kota tempat tinggal kita, khususnya di Banjarmasin. Berikan contoh dalam beberapa bulan, mungkin setengah tahun yang lalu atau baru-baru inilah. Contohnya seperti apa? Ayo. Pembangunan jembatan. Pembangunan? Oke. Jembatan apa? Jembatan Sungai Lalak. Oh, namanya Sungai Lalak ya? Kirain Iya, yang Pak. lain-lain. Oh ya. Sudah diresmikan namanya? Sudah. Oke, itu ya berarti itu adalah salah satu perencanaan pembangunan di daerah kita. Kali ini adalah materinya adalah usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota. Silahkan backgroundnya boleh diganti dengan yang berhubungan dengan materi ini lah. Ya, kemudian kita mulai ya. Kita mulai dengan Bapak mau tampilin dulu PowerPoint-nya. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Jadi ini adalah judul materi kita usaha pemerataan pembangunan desa dan kota. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu adalah tujuan pembelajaran kita melalui model pembelajaran Problem Based Learning (PBL-nya), kemudian pendekatannya dengan Scientific Learning dan TPACK. Peserta didik mampu dengan sangat baik menganalisis perencanaan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan. Selanjutnya, jadi untuk materi ini, peserta didik memiliki pengetahuan tentang pengaruh perencanaan pembangunan ibu kota baru bagi kota tempat tinggal kita. Maksudnya pengaruh apa? Oh, ada pengaruhnya nggak nanti dengan kota Banjarmasin? Karena kita bertetangga ya dengan Kalimantan Timur, tapi walaupun jaraknya sangat jauh, tapi pasti ada imbasnya lah. Yang selanjutnya motivasi pembelajaran. Nah, pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Jadi, kalian datang ke sekolah itu tidak hanya, jadi jangan hanya, oh saya sekolah ini, yang penting saya dapat ijazah, ilmunya ya terserah aja. Yang penting kan, yang paling penting itu ijazah, bukan. Tapi yang penting itu adalah ilmunya. Ilmunya ya. Jadi setiap pembelajaran itu yang disampaikan oleh guru kalian itu pasti bermanfaat ya. Oke, tetap semangat ya. Lanjut. Nah, kompetensi dasar itu adalah menganalisis struktur keuangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Nah, kemudian yang keterampilannya membuat makalah tentang usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota yang dilengkapi dengan peta, bagan, tabel grafik, dan atau diagram. Tapi pada hari ini, keterampilannya itu adalah menggunakan Google Earth. Ya, selanjutnya adalah indikator pencapaian kompetensi. Nah, indikatornya yaitu menganalisis usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota. Yang kedua, menganalisis video perencanaan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan. Keterampilannya menyajikan hasil analisis. Nah,
dampak interaksi dalam perencanaan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan melalui pengerjaan LKPD nanti ya. Kemudian mengaplikasikan penggunaan Google Earth untuk menentukan jarak lokasi ibu kota baru ke pusat kota provinsi Kalimantan Timur. Itu adalah indikatornya. Nah, coba lihat, ini gambar apa? Sketsa. Sketsa, bagus. Berarti ini adalah sketsa. Berarti hubungannya dengan apa? Perencanaan ya. Kemudian gambarnya ini lanjutan dari itu. Nah, coba lihat. Ini adalah jembatan yang awalnya. Jadi ini proses apa ini? Proses pembangunan. Jembatan. Ya, oke, ini prosesnya ya. Nah, berarti ini adalah jembatan yang sudah sudah selesai, sudah jadi. Oke. Itu adalah perencanaan yang ada di mana ini? Jembatan apa? Jembatan Ada yang dekat rumahnya sini? Suci. Oh, Suci. Oh, setiap hari ya berarti Suci ya? Lewat Ya, sini ya? Pak. Kemudian selanjutnya langkah-langkah pembelajaran. Nah, membuat hipotesa tentang materi yang akan kita bahas melalui gambar-gambar tadi ya. Nah, itu pengantarnya lah, pengantar materi. Kemudian pembahasan usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Ada? Tidak ada, Pak. Ada, Pak. Oke. Belum. Bagus. Ini adalah materi kita, usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota. Nah, ini tadi gambar, ada 2 gambar. Coba dianalisis. Gambar apa ini? Kenapa jadi ada 2 gambar ini? Pembangunan yang tidak merata, Pak. Pembangunan yang tidak merata. Bagus. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masyarakat desa. Kenapa jadi seperti itu? Kenapa bedanya dengan di kota? SDM-nya di kota bagaimana? Ayo, siapa yang bisa jawab? Jadi meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi kalau seandainya orang desa itu sudah pintar-pintar, dia bisa bikin usaha di desa, bikin apa namanya, mempunyai keterampilan yang bagus kan, bisa apa namanya, bisa membuat usaha keterampilan. Contoh membuat apa, anyaman misalkan untuk dijual di kota. Oke, lanjut ya. Nah, membuka kesempatan kerja dan pemberian bantuan untuk usaha kecil dan menengah. Hasil pertaniannya akan menjadi lebih baik. Nah, ini adalah penyuluhan juga gambarnya ya. Nah, itu usaha pemerintah juga. Nah, ini selanjutnya. Perbaikan sarana dan prasarana penunjang pembangunan desa seperti fasilitas transportasi dan komunikasi. Oke, nah ini gambar apa? Jalannya rusak. Jalan rusak. Iya, apa lagi? Gambar apa juga? Ada Yo. PLN. Perbaikan PLN. Perbaikan PLN. Oke. Iya, jadi di desa itu perlu juga, perlu apa? Perlu jaringan listrik yang bagus, kemudian juga kalau bisa jaringan internet yang bagus. Jadi ini adalah perbaikan sarana dan prasarana penunjang. Jadi seandainya desa itu sudah jalan bagus, kemudian listriknya bagus, kemudian ada akses internet juga. Nah, karena jaringan internet pada masa sekarang sangat penting sekali. Nah, jadi bisa bersainglah dengan kota. Nah, semakin banyak penduduk berarti semakin banyak apa? Semakin banyak yang dibuang itu apa? Semakin banyak Sampahan. Iya, itu termasuk dampak negatif ya. Aspek sosialnya, kemudian penduduknya, tenaga kerja, dan masalah sosial. Itu masalah sosial tadi ya. Itu tadi. Ya, banyaknya permukiman kumuh. Kemudian aspek ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan ekonomi. Oke, sampai sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, baiklah. Sini Bapak jelaskan pengerjaan LKPD. Jadi silahkan kalian buka Google Classroom-nya, nanti situ ada pembagian LKPD
Itu ada ya, coba dicek ya, sudah ya. Nah, ya, oke. Selanjutnya pembagian kelompok. Nah, pembagian kelompok di kelompok 1 nanti Meisya, Karen, Rapi dan Azmi ya. Nanti oke. Kemudian kelompok 2 Putra, Najla, Suci dan Noranisa. Dan kelompok 3 Siti Aminah, Natasha Aminah, Melani dan Sawiti. Oke, itu nanti kelompoknya sesuai yang akan Bapak bagi di breakout room-nya ya. Kemudian sebelum itu nanti simaklah video berikut ini. Nanti ada video tentang perencanaan pembangunan ibu kota. Kemudian baru kalian di video itu sambil dicatat ya. Sambil dicatat apa-apa poin yang pentingnya karena videonya tidak bisa diulang lagi. Jadi sambil dicatat poin-poin penting. Oh, ini. Kan? Tolong videonya sambil dianalisis ya. Ini akan berhubungan dengan LKPD tadi ya. Jadi sebelum itu Bapak ingin jelaskan dulu LKPD-nya. Jadi nanti kalian mengerjakan LKPD ini tetap dikerjakan di sini. Tapi untuk presentasi nanti itu di Google Slide-nya nanti ya. Ini nanti ditulis ketua kelompoknya ditulis ya. Nanti ini tugasnya ini dikirim di email Bapak saja di akhir kegiatan ini ya. Adapun cara-caranya coba dibaca di sini ya. Kemudian tugas pertama, analisis video interaksi desa kota tentang pemerataan pembangunan di Kalimantan. Oke, ini pertanyaannya, kalian baca, kemudian kalian jawab, nanti dikerjakannya di mana? Di Google Slide. Nah, ini ada nanti membuat peta, kemudian petanya berapa jarak lokasinya, tapi itu mengerjakannya nanti harus harus menyimak dan menganalisis video yang akan Bapak tayangkan setelah ini. Oke ya, silahkan disimak videonya. Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagian besar wilayah ini masih berupa hutan, yakni hutan lindung dengan segala keanekaragaman hayatinya, ataupun hutan produksi dengan segala aktivitasnya. Wilayah ini hampir 3 kali lipat dari luas Jakarta. Meski wacana perpindahan ibu kota telah ada sejak lama, namun sudah tepatkah pemilihan wilayahnya? Dan bagaimana dengan nasib Kalimantan yang dikenal sebagai paru-paru dunia? Oke, sambil Bapak jelaskan ya. Tadi ada dua kota. Apa? Kota apa? Sepaku dan Kamboja. Oke, nanti itu ya yang harus diperhatikan. Pintu gerbang utama menuju kawasan ini melalui pelabuhan Benua Taka di Kecamatan Penajam yang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten PPU. Berarti apa tadi? Tidak semuanya juga orang asli penduduk situ, tapi orang Jawa dan orang apa? Iya, orang Sulawesi. Inilah posisi pusat pemerintahan ibu kota baru. Secara bertahap akan dibangun istana negara dan kantor lembaga eksekutif, gedung DPR MPR, hingga bangunan strategis TNI Polri. Selain terletak tepat di tengah Indonesia dan diyakini minim dari ancaman bencana, Samboja dan Sepaku berada dekat kota berkembang, yakni Balikpapan dan Samarinda. Namun, keputusan untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan itu diprotes sejumlah pemerhati lingkungan. Oke, jadi ada pro kontranya ya. Camat, mulai dari penggusuran hingga persoalan keamanan dan kriminalitas. Nah, jadi di sini ada yang pro kontra, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Ini adalah komentar dari warga sekitar. Kayaknya nggak senang, nggak senang lah banyak isu-isu begini.
apabila ada ibu kota kan ada pembongkaran. Kita ini yang orang kecil kan bisa digusur. Kalau saya sih bagus kalau pindah di sini. Kenapa tuh, Pak? Hah? Kenapa? Jadi bagus karena anak-anak seperti ini nanti dia mau sekolah ini yang tinggi, siapa tahu dia bisa berjabat. Oh iya, pasti senang. Oke, sudah simak videonya. Kita lanjutkan ke diskusi kelompok melalui breakout room ya. Silahkan join. Ayo. Silahkan. Oke, join ya. Oke. Bapak masuk ke kelompok 1 dulu. Ya, sambil dikerjakan ya. Google Slide-nya. Ya, Pak. Bapak ke kelompok sebelah dulu. Oke. Apa kabar kelompok 2? Baik, Bapak. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Sambil dikerjakan di Google Slide-nya ya. Bapak ke kelompok 3 dulu ya. Ya, Pak. Bapak. Bapak. Oh ya, oke. Tadi Bapak ke kelompok 2. Ada yang nyebut-nyebut suara Bapak kayaknya tadi ya. Itu Natasha, Pak. Oke. Kangen, Pak. Ya, belum apa-apa sudah ini ya. Coba ada yang ditanyakan dengan tugasnya? Tidak ada, Pak. Sudah. Sambil dikerjakan ya. Sudah Sambil paham. dikerjakan. Ini kelompok 1 ya. Udah ngerjakan belum ini? Oh ya. Oh, udah selesai ternyata. Ya. Kelompok 2-nya. Oh, oke. Kelompok 2-nya ya. Oke, waktunya sudah habis. Silakan kembali. Silakan. Bapak beri kesempatan dulu untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya, Pak. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi dari kelompok 1. Iya. Menurut pendapat kami, Kecamatan Samboja dan Pasir Utara itu cukup pantas menjadi ibu kota baru di Indonesia. Karena dari segi lokasi di Kalimantan Timur sangat strategis tepat di tengah-tengah Indonesia dan infrastruktur juga sudah memadai. Rawan terjadi bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan kebakaran. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Rapi ya. Oke, untuk kelompok lain ada yang ingin menanggapi jawaban dari kelompok 1? Saya, Pak, dari kelompok 3. Silakan, Ananda Siti Aminah. Oke. Saya Siti Aminah dari kelompok 3 ingin bertanya. Berdasarkan jawaban dari kalian tadi, kami setuju saja kalau Kalimantan Timur memang pantas untuk dijadikan ibu kota dari segi lokasi dan infrastrukturnya. Tapi memindah ibu kota itu perlu waktu yang lama dan biaya yang sangat banyak pastinya. Nah, coba kalian jelaskan bagaimana negara kita bisa membangun infrastruktur untuk ibu kota baru, sedangkan hutang negara kita saja sudah sangat banyak. Jelaskan menurut analisis kalian. Oke, jadi permasalahannya hutang negara kita sudah banyak katanya. Masa bikin bikin ibu kota baru gitu. Bagaimana? Ada yang ingin menanggapi pertanyaannya dari kelompok 1? Pertahankan jawabannya. Siapa? Saya, Pak. Oke, silakan. Mohon izin menjawab. Saya Azmi dari kelompok 1 ingin menanggapi pertanyaan dari kelompok 3. Saya pernah melihat di televisi Bapak Presiden kita menyampaikan bahwa perkiraan biaya memang tidak sedikit, sekitar 446 triliun untuk pembangunan ibu kota ini. 19%-nya berasal dari APBN, kemudian ada kerjasama pengelolaan aset dari ibu kota lama Jakarta dengan ibu kota baru nantinya. Itu yang pernah saya dengar. Kalau masalah utang negara itu, saya juga mengetahui memang sangat banyak. Akan tetapi, menurut kami, dampak dari pembangunan ibu kota tidak bisa dilihat dalam waktu singkat. Perlu proses, ada jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang baru bisa terlihat. Jadi memang butuh proses. Terima kasih. Itu yang bisa kami analisis dari pertanyaan kalian. Oh, bagus sekali. Terima kasih. Jadi, Ananda Azmi sering nonton TV, teman-teman ya. Dia lihat di TV katanya. Oke, bagus sekali. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Cukup ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ayo, silahkan Ananda Maisa di off dulu share screen-nya. Sudah bagus sekali.
Oke, selanjutnya kelompok 2 yang presentasi lagi. Kelompok 2, silakan. Nah, oke. Apakah ada yang ingin menanggapi jawaban dari kelompok 2? Ayo. Kalau tidak ada? Saya Pak dari kelompok 1. Oke, oh iya. Silakan, Nanda Maisha. Kenalkan, nama saya Maisha, saya dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 2. Menurut kalian, dampak positif dan negatif untuk Kota Jakarta bagaimana? Tadi kan kita cuma menganalisis dampak positif dan negatif dari calon ibu kota baru. Oke. Nah, sekarang coba jelaskan menurut analisis kalian dampak buat Kota Jakarta seandainya benar terjadi pemindahan ibu kota nantinya. Oke, ini kan dampak positif dan negatif bagi yang Kalimantan Timurnya, daerah sekitarnya. Kemudian kata Maisha, untuk Jakarta gimana yang ditinggal oleh ibu kotanya? Ada yang ingin menjawabkan? Saya, Pak. Oke, silakan. Mohon izin menjawab. Saya Nisrina dari kelompok 2, ingin menanggapi pertanyaan Maisha dari kelompok 1. Oke. Untuk yang pertama, saya ingin membahas dampak positifnya dulu bagi Kota Jakarta. Dengan berkurangnya populasi penduduk serta aktivitas pemerintahan di pusat Kota Jakarta, maka dampak polusi udara dan kemacetan yang biasanya hampir terjadi setiap hari di ibu kota ini semakin berkurang. Nah, kemudian dampak negatifnya sebenarnya lumayan banyak, tapi yang saya ambil kali ini dari segi ekonominya. Yang pastilah mengalami penurunan karena namanya ibu kota, pastilah selalu menjadi tujuan utama para pengusaha dari berbagai daerah untuk mengembangkan usahanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, walaupun sebenarnya masih banyak lagi. Oke, terima kasih Ananda. Gimana tanggapannya, Maisha? Jawaban dari Nisrina udah puas? Puas. Oke, luar biasa puas gitu ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Oke, silahkan kembalikan Google Slide-nya. Silahkan kembalikan. Oke. Kemudian kelompok 3. Selanjutnya giliran kelompok 3. Ini mempraktikkan pengukuran dan pembuatan peta digital oleh Google Earth. Oke, silahkan. Ya. Sangat sebuah replika menyamai bumi. Oke. Terus? Tunggu Pak, sedang lag. Oke. Dari kota Samboja ke pusat kota, ke kota Samarinda ya. Oh begitu. Berapa jaraknya? Oke, jaraknya adalah oke, bagus. Ya, silahkan dibikin. Bagus. Luar biasa. Oke. Oh, jadi di situ ya. Silahkan untuk yang menyimpulkan, siapa yang berani untuk menyimpulkan materi kita dari awal sampai akhir ini. Nanti Bapak ikut menambahkan sedikit. Silahkan, siapa? Ada yang berani? Oke. Silahkan, Anda Karen ya. Oke. Jadi kesimpulannya, upaya yang dapat dilakukan untuk pemerataan pembangunan desa dan kota adalah: 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa, lalu membuka kesempatan kerja dan pemberian bantuan untuk usaha kecil dan menengah. Selanjutnya, mengadakan penyuluhan dan pelatihan serta pembinaan dan perbaikan sarana prasarana penunjang pembangunan desa seperti fasilitas transportasi. Oke, terima kasih Ananda Karen ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ananda Karen untuk berani menyimpulkan. Oke, terima kasih. Oke, Bapak sini menambahkan sedikit ya, memberikan penguatan, yaitu tadi ada dampak perkembangan perencanaan pembangunan di desa dan kota. Kemudian tadi ada berapa? Ayo, masih ingat? Ada aspek fisik,
aspek sosial dan aspek ekonomi. Itu jangan lupa ya. Itu nanti ya. Jadi ada dampaknya. Kemudian selanjutnya kita adakan evaluasi. Evaluasi melalui kuisis ya. Oke, mulai. Oke. Tepuk tangan untuk Nur Anissa. Kemudian Putra ya. Yang kedua, kemudian ini siapa? Sawiti. Oke, kita lihat hasilnya ya. Kita lihat hasilnya. Unduh hasil, kita lihat dulu hasilnya. Oke. Nah, ini kita dapat tampilkan hasilnya ya. Nah, ini hasilnya, oh ternyata semuanya bagus semuanya ya. Nah ini nilainya. Oh ternyata ada beberapa juga yang harus remedial, berarti oke ini ya. Ini nanti diulang ya, nanti dikasih tugasnya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk yang juara 1 Nur Anissa. Oke, hebat, hebat. Oke, sebelum mengakhiri, Bapak ada tugas. Oke, terakhir kegiatan refleksi ya. Kira-kira dalam proses pembelajaran dari awal sampai akhir ini, apakah ada yang harus Bapak perbaiki? Apakah ada yang kurang atau bagaimana? Silahkan. Sudah cukup, Pak. Sudah bagus, Pak. Suci, silakan ya. Bagus, sudah bagus materinya, menyenangkan. Oke. Tapi Terus. karena sudah siang agak sedikit ngantuk, Pak. Oh bagus, oh ya. Berarti kita memang ya inilah jam siang ya. Itu godaan yang ngantuk gitu ya. Tapi berarti kita dibanyakin lagi ice breakingnya ya, biar nggak ngantuk ya. Oke, terima kasih. Karena waktu kita sudah hampir habis. Jadi, nah nanti kalian bikin video melalui wawancara. Wawancara dengan masyarakat sekitar. Nah, seperti yang ibu-ibu yang di video tadi. Contoh ya. Ini tugas tindak lanjutnya ya. Bagaimana pengaruhnya Pak setelah dibangun jembatan ini? Apakah menurut Bapak lebih baik atau bagaimana? Nah, itu ya tugasnya ya. Jadi nanti wawancara dengan orang di sekitar daerah jembatan itu. Karena ini kan jembatannya baru kan, pasti penduduk sekitar itu pasti ada yang suka, ada yang tidak suka. Oke, paham tugasnya? Oke, 1 minggu ya, bisa ya? 1 minggu ya tugasnya ya. Oke, ya semangat. Oke, sebelum mengakhiri, silahkan. Untuk pembelajaran pertemuan berikutnya, materinya apa? Siapa yang tahu? Saya, Pak. Ya, silakan. Ketua kelas kita. Tentang negara maju dan negara berkembang. Oke, terima kasih Ketua kelas kita. Tapi nyebutnya kayak sudah ngantuk banget gitu ya. Tetap semangat nanti ya, di jalan nanti ya. Harus jangan ngantuk ya. Oke, semangat? Masih semangat? Oke, semangat ya. Nanti pertemuan berikutnya kita bahas negara maju dan berkembang. Oke. Sebelum mengakhiri, marilah kita bersama-sama mengucap alhamdulillah agar diberikan keberkahan kegiatan kita pada siang hari ini, diberikan keberkahan, mengucapkan alhamdulillah.
Alhamdulillahirobbilalamin. Baiklah, terima kasih anak-anak. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.